Nah, pernah gak sih teman-teman tuh bertanya-tanya gimana cara ngedeteksi suara di sekitar kita secara akurat, bahkan suara yang paling halus sekalipun. Nah, di video kali ini kita bakal membahas sebuah alat canggih yang bisa melakukan itu semua, dari aplikasinya di rumah, kantor, hingga proyek kreatif. Nah, alat ini sendiri tuh bisa jadi solusi praktis untuk berbagai macam kebutuhan kalian. Saya Muhammad Arif Wildan dengan NIM 2202481. Nama saya Muhammad Seri Ramadhani dengan NIM 2209865. Dengan saya Eza Muhammad Rafli dengan NIM 2201562. Jangan kemana-mana karena kita bakal mengupas tuntas alat pendeteksi suara ini dan juga cara menggunakannya dengan maksimal. Oke, baik ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang kelompok kami ambilnya, yaitu tentang sensor pendeteksi suara. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang sensor pendeteksi suara, yaitu merupakan perangkat yang dirancang untuk mendeteksi getaran di udara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Kemudian sensor ini juga sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk keamanan perangkat pintar, pengendalian peralatan elektronik, dan sistem pengenalan suara. Kemudian sensor pendeteksi suara ini juga bekerja berdasarkan prinsip konversi energi listrik menjadi energi akustik gitu. Jadi jenis sensor suara ini dibagi menjadi dua ya, yaitu ada sensor suara pasif dan sensor suara aktif. Contoh dari sensor suara pasif misalkan modul mikrofon sederhana gitu seperti merek dari KY 038. Kemudian dari sensor suara aktif contohnya seperti pengenalan suara atau deteksi kebisingan, misalnya dengan ketukan atau misalnya tepuk tangan seperti apalah, itu bisa ada jenis-jenisnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari sensor ini ya. Keuntungannya yaitu responsif terhadap suara di lingkungan. Jadi misalnya berisik dalam lingkungan itu pasti akan terdeteksi oleh sensor. Kemudian implementasinya itu mudah dan murah untuk aplikasi sederhana, tidak memerlukan biaya yang cukup mahal ya. Jadi cuman sederhana untuk rangkaiannya. Kemudian yang ketiga ada dapat diintegrasikan dengan perangkat berbasis IoT. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan. Yang pertama ada sensitivitas terhadap noise atau intervensi lingkungan. Jadi kadang di sensitivitas ininya terganggu atau misalnya kemasukan debu, karena itu bisa menghambat kepada si sensor ini. Kemudian yang kedua ini membutuhkan algoritma pemrosesan untuk pengenalan suara yang lebih kompleks, serta dan yang terakhir itu ada konsumsi daya pada perangkat portable. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari sensor pendeteksi suara ini. Jadi sensor pendeteksi suara ini juga memiliki tujuan yang bergantung pada aplikasi dan kebutuhannya. Yang pertama ada deteksi keberadaan suara. Contoh ya, misalnya keberadaan suara di lingkungan, misalnya untuk sistem keamanan yang mendeteksi suara mencurigakan. Misalnya sekarang kita dunia canggih, jadi CCTV juga ada yang bisa menggunakan suara atau gerak. Misalnya ada yang maling atau suara motor juga bisa terdeteksi oleh sensor. Yang kedua ada pengenalan pola suara seperti tepuk tangan atau suara alarm. Yang ketiga kontrol perangkat elektronik. Jadi di rumah atau industri ini biasanya dipakainya, tapi untuk sederhana mah di rumah saja. Yang keempat ada monitoring lingkungan akustik. Yang kelima pengumpulan data audio, jadi mempelajarinya pada pola suara seperti analisis bioakustik atau deteksi, serta yang terakhir ada keamanan dan keselamatan. Selanjutnya ada yang namanya keterbatasan pada sensor pendeteksi suara. Jadi ada beberapa keterbatasan yang mungkin nantinya dialami oleh si sensor pendeteksi suara tersebut. Yang pertama ada sensitivitas terhadap noise. Jadi sensor ini dapat menangkap suara yang tidak diinginkan dari lingkungan sekitar, sehingga nantinya kita memerlukan filter tambahan untuk mengurangi noise tersebut. Lalu yang kedua itu ada jarak deteksi terbatas. Jadi efektivitas yang ada pada sensor itu akan menurun jika suaranya nanti terlalu jauh atau terhalang oleh objek. Jadi jaraknya nanti akan terbatas dalam pendeteksiannya. Lalu yang ketiga ada keterbatasan di frekuensi. Jadi beberapa sensor suara hanya efektif untuk frekuensi tertentu dan juga nantinya tidak dapat mendeteksi
mendeteksi suara di luar rentang tersebut. Jadi frekuensi ini yang akan menentukan nantinya si sensor suara dapat mendeteksi atau tidaknya input dari suara tersebut. Lalu yang keempat itu ada konsumsi daya. Di sini konsumsi daya itu sensor dengan proses lanjutan konsumsi dayanya akan bisa menjadi kendala pada beberapa perangkat portable. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa penerapan pada industri dari adanya sensor pendeteksi suara. Yang pertama contoh ada di industri otomotif. Industri otomotif di sini digunakan untuk deteksi kebisingan di kendaraan. Jadi seperti suara mesin atau rem yang tidak normal nantinya akan terdeteksi oleh si sensor suara tersebut. Lalu yang kedua ada contoh yang lain dari si sistem pendeteksi suara tersebut. Yang kedua ada di industri manufaktur. Jadi di industri manufaktur sendiri si sensor suara memonitor suara mesin untuk mendeteksi suatu keausan atau malfungsi. Jadi nantinya ketika si mesin itu ada yang aus atau mungkin ada trouble, nanti si sensor suara itu akan mendeteksi dari suara mesin tersebut sehingga nantinya bisa ada indikator lanjutan untuk perbaikan di industri manufaktur tersebut. Lalu di yang terakhir itu ada di industri hiburan. Industri hiburan itu rata-rata digunakan dalam mikrofon pintar yang dapat meredam noise dan memperkuat suara utama. Nah, sekali ini tuh ada alat dan bahan yang kita perlukan untuk merangkai alat pendeteksi suara tersebut. Yang pertama itu kita membutuhkan yang namanya Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini sendiri tuh merupakan microcontroller yang bakal memproses sinyalnya itu dari sensor suara. Kemudian kita membutuhkan sensor suara itu sendiri, yaitu di sini kita menggunakan yang namanya modul mikrofon. Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk mendeteksi gelombang suara dari lingkungan terus mengubahnya menjadi sinyal listrik. Kemudian kita juga membutuhkan breadboardnya. Nah, breadboard sendiri merupakan tempat buat kita merangkai komponennya secara sementara tanpa kita harus menyolder. Kemudian yang berikutnya kita membutuhkan yang namanya kabel jumper. Nah, fungsi dari kabel jumper ini sendiri itu adalah untuk menghubungkan komponen-komponen pada breadboard dan juga pada Arduino. Kemudian kita juga membutuhkan LED. Nah, LED ini sendiri itu sebagai indikator visual, teman-teman. Jadi bakal menyala saat suaranya itu terdeteksi. Kemudian kita juga membutuhkan resistor 220 ohm. Nah, fungsi dari resistor 220 ohm ini sendiri itu untuk membatasi biar si LED-nya itu nggak rusak. Terus kita juga pasti membutuhkan komputer atau laptop. Nah, jadi laptop ini sendiri itu kita gunakan buat menulis dan mengunggah program ke Arduino. Kemudian yang terakhir kita juga membutuhkan kabel USB yang fungsinya itu untuk menghubungkan Arduino ke komputer untuk pengunggahan program. Nah, untuk langkah kerjanya itu sendiri ada beberapa tahap nih teman-teman. Yang pertama itu udah pasti ya, kita siapin alat dan bahannya. Juga kita memastikan si Arduino Uno-nya ini sendiri itu juga modul mikrofonnya dalam kondisi yang baik. Juga si kabel jumpernya itu nggak rusak. Nah, kemudian kita langsung melakukan pemasangan komponen pada breadboard itu sendiri. Nah, kita tuh yang pertama menghubungkan si modul mikrofonnya itu ke breadboard. Kemudian kita juga menyambungkan pin VCC yang ada di modul mikrofon ke pin 5 volt yang ada pada Arduino. Kemudian kita menyambungkan juga nih pin JND modul mikrofon ke pin JND yang ada pada Arduino. Terakhir kita menyambungkan juga pin out yang ada pada modul mikrofon ke salah satu pin digital Arduino. Misalnya itu kita di sini menyambungkannya ke pin D2. Kemudian melakukan pemasangan LED sebagai indikator. Nah, yang pertama itu kita menghubungkan kaki panjang LED atau anodanya ke salah satu pin digital Arduino. Di sini itu kita menyambungkan ke pin D13 melalui resistor 220 ohm. Kemudian kita menghubungkan kaki pendek LED-nya tersebut atau katodanya ke pin JND yang ada pada breadboard. Lalu kita di sini melakukan penyusunan rangkaian secara lengkap. Jadi kita memastikan semua koneksi antara Arduino, modul mikrofon, juga LED itu udah terpasang dengan benar di breadboard. Nah, kemudian kita melakukan pemrograman pada Arduino itu sendiri. Nah, jadi untuk langkah-langkah pemrogramannya itu sendiri itu kita yang pertama menyambungkan Arduino Uno-nya ke komputer menggunakan kabel USB. Kemudian kita membuka software Arduino IDE dan tuliskan program untuk mendeteksi suara dari modul mikrofon. Nah, kemudian kita mengunggah programnya itu sendiri ke Arduino dengan menekan tombol upload di Arduino IDE. Kemudian yang terakhir kita melakukan pengujian rangkaian. Nah, setelah program berhasil diunggah, kita melakukan uji rangkaian dengan menghasilkan suara, misalnya kayak tepukan tangan atau suara keras. Nah, kita memperhatikan juga nih apakah si LED-nya menyala saat suara terdeteksi apa enggak. Nah, untuk ini adalah uji tes alat pendeteksi suaranya. Jadi kita di sini menggunakan korek dan bisa dilihat untuk si LED-nya itu sendiri berhasil menyala ya teman-teman.